Ada 3 orang sahabat, berbeda kedudukan mereka ini. Mereka di mata Nabi SAW punya kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Artinya nggak masuk di akal kalau mereka tidak hadir dalam peperangan. Yang pertama Ka'ab bin Malik, karena ini ahli Badr, hadir di perang Badr, sama dengan Hilal nanti dan juga Mararah, ya. Tapi Ka'ab yang paling banyak ceritanya. Ka'ab mengatakan, aku pun mendatangi Nabi SAW, dan dalam perjalanan dari rumahku menuju ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW, aku berkata dengan jiwaku sendiri, demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkanku hari ini kecuali kejujuran. Ka'ab berkata, saat aku menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam, maka beliau menjawab tapi dengan senyum yang diikuti dengan penuh kekecewaan dan marah. Nabi SAW lalu bertanya kepadaku, apa yang menghalangimu ikut berperang bersamaku? Ka'ab lalu menjawab, demi Allah, wahai utusan Allah, aku belum pernah memiliki harta sebanyak saat aku tidak ikut perang bersama anda. Dan aku tidak punya uzur sama sekali, kecuali hanya kelemahan jiwa dan kelalaian saja. Tolong digarisbawahi dulu kalimat ini teman-teman sekalian. Ini kejadian besar ini. Karena kejadian Ka'ab bin Malik ini diceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan juga dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan tentang kisah ini. Di sini Nabi SAW marah dengan sahabatnya, dan ini pelajaran bahwasanya boleh seseorang yang sudah merasa sangat dekat dengan temannya marah kalau memang dilihat temannya itu meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, lalai, dan marahnya ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sini marah dengan Ka'ab. Sementara ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak disebutkan semua namanya di dalam buku-buku sejarah, tapi mereka datang salam dengan Nabi, minta maaf, malah Nabi SAW maafkan. Tapi Ka'ab ini berbeda. Nabi SAW malah tanya, kenapa kau nggak ikut? Maka di sini bolehnya seseorang marah dengan sahabatnya kalau sahabatnya jauh dari Allah SWT. Dia memarahi, dia membenci, dia menegur, dia mengingatkan, dan juga mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini lihat bagaimana Ka'ab bin Malik, dia menceritakan kisahnya teman-teman. Dia bilang begini, pada saat aku ucapkan tadi kalimat itu, ya Rasulullah, demi Allah belum pernah hartaku sebanyak pada saat aku tidak ikut sama anda. Artinya lagi melimpah-limpahnya, panen kurma, uang banyak, lagi sehat, anak-anak juga lagi nggak ada sehat, istri lagi baik, semuanya nggak ada masalah. Aku tidak hadir ya Rasulullah kecuali karena kelemahan jiwa, nggak ada yang lain. Kata Ka'ab diceritakan gini, coba lihat kita seperti masuk dalam alamnya beliau ini radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, pada saat aku pulang ke rumahku, sementara kaumku berbondong-bondong mendatangi rumahku, dan berkata, wahai Ka'ab, karena beritanya Ka'ab ini untuk disampaikan di masjid, orang-orang pada dengar, tersebar berita apa yang Ka'ab ucapkan. Maka semua orang datang ke rumahku dan berkata, wahai Ka'ab, semua orang, maksudnya kaumku datang ke rumahku dan berkata, semua orang, hai Ka'ab, meminta maaf, dan Nabi SAW menerima maaf mereka, serta Nabi memohon ampun untuk mereka. Kenapa tidak engkau cari uzur saja, buat saja alasan apa? Lalu Nabi SAW menerima dan beristighfarlah untukmu. Dia beristighfar untukmu sehingga engkau lepas dari belenggu kehidupan. Kata Ka'ab, sungguh mereka terus saja mendesakku sampai aku hampir saja kembali ke Nabi SAW dan membuat-buat uzur agar dimaafkan, dan sungguh aku telah diberi oleh Allah lisan yang lancar dan akal yang cerdas dalam menyusun kata-kata. Tetapi aku berkata kepada kaumku, apakah ada orang selainku yang sempat menyampaikan udzur yang sama denganku? Ada nggak yang alasannya sama dengan aku? Atau alasan mereka berbeda? Maka mereka bilang, ada 2 orang karena alasan kelalaian. Lalu dia tanya, Ka'ab tanya, siapa mereka berdua? Lalu kaumnya menyebutkan 2 orang sahabat lagi yang saya bilang ahli Badr, sama-sama 3 orang ini nanti diboikot oleh Nabi SAW. Maka mereka mengatakan Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi' radhiyallahu anhu ajma'in. Ka'ab berkata, sungguh keduanya termasuk yang hadir di perang Badr, sama dengan aku, sama-sama hadir di Badr. Maka aku akan menunggu dan menerima apapun yang menimpa keduanya. Keduanya dihukum, aku dihukum juga. Nggak mau, aku nggak mau bohong, nggak mau rekayasa, uzur, pokoknya apa adanya. Seperti itulah. Saat itu keluar sebuah instruksi dari Nabi SAW pada hari itu juga, agar seluruh muslimin, tidak terkecuali satu kota Madinah, tidak boleh mengajak berbicara 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi'. Khusus 3 orang ini. Maka serentak seluruh Madinah, tidak satu pun, semuanya, kata Ka'ab, tidak satu pun berbicara denganku. Satu pun tidak ada.
sampai aku mengucapkan salam saja tidak ada satupun yang menjawab. Assalamualaikum gak dijawab, padahal ada pahalanya gitu. Ya. Kedua sahabatku, maksudnya Hilal dan Murarah, dua-duanya udah menangis, mengurung diri di rumah, nggak keluar. Sholat jamaah pun tidak pergi ke masjid, tinggal di rumah sudah. Sementara aku karena lebih muda daripada mereka, kata Ka'ab, maka aku berusaha berperilaku biasa saja, walaupun dalam hati ini sulit dan sempit rasanya. Aku ikut sholat berjamaah bersama Nabi SAW, dan selesai sholat wajib, aku pun mendatangi Nabi SAW yang sedang duduk bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu aku mengucapkan salam, tidak ada seorang pun menjawab salamku, kecuali Nabi SAW yang menggerakkan bibirnya mengucap salam, tapi tidak keluar suaranya. Dia bilang, saat aku sholat sunnah, jadi tidak dijawab salamnya sudah. Jadi lisan gak dijawab, tangan pun tidak salaman gitu. Dia bilang, saya pun pergi sholat sunnah. Saking pengaruhnya besar dalam jiwaku, sampai-sampai lagi sholat aku melirik ke Nabi. Katakan, aku berusaha melihat ke arah Nabi SAW. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi, ya kalau Nabi tidak tahu, maka aku melihat Nabi sedang melihat ke arahku. Dan kalau Nabi mengetahui aku melihatnya, maka beliau mengalihkan pandangan matanya. Ka'ab berkata, aku terus dalam keadaan ini tiap hari, nggak ada yang salam, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang tegur, 40 hari. Kata beliau, pada hari ke-40 tiba-tiba seseorang mencariku. Kita perhatikan teman-teman sekalian di sini, lebih dalam lagi kasus Ka'ab. Lihat bagaimana dalam kondisi jiwanya tertekan, sedih, tidak tahu diterima taubatnya atau enggak. Ya. Tiba-tiba ada seseorang datang membawa surat, orang dari luar Madinah, membawa surat khusus dari Raja Gasasina. Ini orang kafir ini, beragama Nasrani, mengirim surat khusus kepada Ka'ab. Isinya begini: telah sampai kepada kami apa yang telah terjadi pada anda dan apa yang telah sahabat anda, maksudnya Nabi SAW, lakukan pada anda, diboikot. Bayangkan sampai ke wilayah Nasrani terdengar ini, gitu kan? Maka kalau anda datang kepada kami, pasti kami akan memuliakan anda. Ya, makna yang lain adalah kami akan memberikan anda kedudukan. Kalau anda mau masuk ke agama kami, ikut bersama kami, kami akan berikan itu. Ka'ab berkata, demi Allah, aku menyadari, ini perhatian penting, garis bawahi kalimat ini. Demi Allah, aku menyadari bahwasanya justru ini puncak cobaan. Justru ini puncak cobaan. Aku nggak boleh tergoda. Bayangkan ya, luar biasa, dalam kondisi sudah sumpek begini, tapi dia menganggap itu puncak cobaan. Pada hari yang sama, bertambah lagi masalahnya. Utusan Nabi SAW datang, lalu berkata kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang engkau menyentuh istrimu dan diperintahkan untuk menjauhi istrimu. Jadi bukan cuma satu kota Madinah, istri pun harus keluar. Ka'ab dengan imannya bilang apa? Apakah aku harus menceraikannya atau hanya menjauhi saja? Kata utusan Nabi SAW, penyampaian Nabi hanya menjauhi. Langsung gak pakai tunggu, dia bilang sama istrinya, pulanglah ke rumahmu, kepada rumah orang tuamu, sampai Allah memutuskan keputusanku. Kata Ka'ab, pada saat itu luar biasa, menumpuk antara, pada saat istrinya pergi, menumpuk antara di luar rumah tidak ada yang ajak ngomong, di rumah pun sendirian. Istri udah nggak ngomong, nggak ada masakan, nggak ada ngomongan, nggak ada biologis, nggak ada segala macam, diboikot total. Sebagian kerabat mendatangi Ka'ab, kata Ka'ab, mendatangiku seraya berkata, wahai Ka'ab, sesungguhnya Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' membiarkan istri mereka di rumah, mereka hanya saja tidak menyentuhnya. Dua temanmu juga sama perintahnya Nabi SAW, tapi mereka minta izin sama Nabi, gak usah dipulangkan ke rumah orang tua, di rumah saja, tapi gak disentuh, gak ada biologis sama sekali. Ka'ab menjawab, mereka berdua sudah berumur, aku masih muda gitu. Sementara aku khawatir melanggar, nanti lihat istri habis mandi, nanti dekat-dekat ya. Bahaya, dilarang sentuh, ini larangan Allah dan Rasulnya, hukum melanggar. Dan dia takut menyentuh sampai disuruh pulang istrinya. Ka'ab berkata, sungguh segala sesuatu berubah total padaku, dadaku sempit, hidupku seraya senyap, bahkan istri pun sudah tidak berbicara denganku, dan dunia menjadi berubah, keindahannya menjadi gelap, dan berjalan selama 50 hari. Dari 40 hari 10 hari diboikot, tidak bisa lagi istrinya juga ngomong, melayani, disentuh. Dia bilang, saya tetap komitmen, coba bersabar. Dalam kemelut pikiran jadi kacau, hati jadi sempit, dada jadi sempit, tetap saja saya sabar. Dan subhanallah, di hari ke-50 dari cobaan tersebut,
pada saat aku sedang sholat duha di halaman rumahku. Karena panas, beliau keluar di depan rumahnya, pasang sejadahnya, sholat duha. Dia bilang, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan yang sangat besar, teriak-teriak, wahai Ka'ab, berita gembira, wahai Ka'ab, berita gembira, gitu. Dia bilang, saya melihat ke arah suara itu, saya melihat ada dua orang sahabat Rasulullah SAW, yang satu lari, yang satu pakai unta. Dua orang ini kayak bersaing ingin tiba ke aku, siapa yang tiba duluan gitu. Dia bilang, saking bersaingnya dua orang ini, yang unta memicu untanya supaya sampai ke aku duluan, yang berlari tahu dia akan kalah cepatnya, maka dia naik ke atas pohon yang tinggi. Lalu mereka berdua sambil berteriak, berita gembira wahai Ka'ab bin Malik, gitu. Terus saja itu dikumandangkan sama mereka, sampai Ka'ab mengatakan, aku pun bertanya, ada apa, gitu. Lalu dua-duanya secara bersamaan menyampaikan, satu di atas pohon, yang satu dari untanya, gitu kan. Jadi saking berita gembira luar biasa, dia mengatakan, berita gembira, telah turun ayat Al-Quran yang menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku pun sujud kepada Allah sebagai syukur, dan hatiku tiba-tiba jadi lapang. Yang tadinya bumi ini sempit jadi luas gitu. Tadinya sumpek jadi lega, kepala rasanya sempit, luas semuanya. Karena gembiranya, maka aku langsung mengambil bajuku dari dalam rumah dan aku memberikan kepada dua orang itu. Dia bilang, saya pun segera ke masjid, penasaran ingin tahu ada apa di masjid. Maka masjid ternyata dipenuhi oleh kaum muslimin, karena Nabi SAW kumpulkan mereka telah turun ayat Al-Quran. Dan begitu aku masuk, maka mereka serentak berlumba-lumba berteriak sambil mengatakan, bergembiralah wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima, bergembira wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima. Jadi kita bisa lihat teman-teman, bagaimana gembiranya mereka pada saat itu apa? Karena taubat. Kita malah gembira naudzubillah dengan maksiat, dengan pelanggaran agama, gitu kan. Bangga bisa menipu orang, bangga bisa berzina, bangga bisa ini dan itu. Ini mereka bangga justru karena saudaranya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ka'ab, aku pun langsung target ke Rasulullah SAW. Datang, cari Nabi SAW di mana. Nabi SAW di depan, duduk sama sahabat-sahabat yang senior nih. Lalu aku mengucapkan salam. Mereka pun menjawab. Lalu berdirilah orang yang paling pertama, dan aku tidak bisa melupakan perilakunya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha lalu berdiri. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga ini. Ya. Berdiri lalu mengatakan, memelukku sambil membisikku kalimat mengatakan, terimalah berita gembira dengan taubat Allah yang maha pemula, Allah maha mulia. Nabi SAW lalu bersabda kepada Ka'ab, memperdengarkan semua sahabat, bergembiralah wahai Ka'ab, sungguh engkau hari ini engkau telah menerima berita yang paling wajar dan layak engkau syukuri semenjak ibu melahirkan.